Hao, hai semuanya, kembali lagi ketemu di Golden Mandarin. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang partikel, tentang pa. Pertama kita akan melihat pengertian dari kata pa. Pa memiliki beberapa terjemahan seperti suatu pernyataan yang menunjukkan saran atau bisa berupa sugesti kepada lawan bicara. Pa di sini juga termasuk partikel yang selalu diletakkan di belakang kalimat dan pa bisa digunakan untuk situasi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan melihat contoh situasi yang pertama. Di sini dikatakan pa bisa berfungsi sebagai penawaran, artinya memberikan suatu penawaran atau permintaan kepada lawan bicara kita, seperti kita memohon. Contoh ya, hari ini libur, izinkan saya main komputer. Ada satu penawaran, ada satu permintaan. Diterjemah menjadi 今天放假，让我玩电脑吧。今天放假，让我玩电脑吧。今天 artinya hari ini, 放假 artinya libur, 让 artinya izinkan, 我 saya, 玩 main, 电脑 komputer. Jadi pa diletakkan di belakang kalimat, maka kalimat itu menjadi satu kalimat yang mengandung unsur permintaan ataupun penawaran. Contoh yang kedua, kamu sangat sibuk. Saya bantu kamu ya. Di sini memiliki satu permintaan ataupun penawaran. Diterjemah menjadi 你很忙，我来帮你吧。你很忙，我来帮你吧。Pa diletakkan di belakang, maka kalimatnya menjadi pengertian, mengandung unsur pengertian yaitu satu penawaran, di mana ni artinya kamu, hen sangat, mang sibuk, wo saya, lai pang bantu, ni kamu. Yang kedua kita akan melihat di mana pa bisa berfungsi sebagai menyetujui akan sesuatu dengan istilah oke. Contohnya ya, kamu ingin makan, ya makan. Kita menyetujui kalau kamu mau makan, ya makan. Jadi ada satu persetujuan. Diterjemah menjadi 你想吃就吃吧。你想吃就吃吧。Jadi pa di belakang kalimat di sini sudah berbeda, mengandung pengertian menyetujui akan sesuatu. Contoh yang kedua, kita sekarang pergi beli. Diterjemah menjadi 我们现在就去买吧。我们现在就去买吧。Jadi di sini kalimatnya juga sudah mengandung satu arti persetujuan untuk sama-sama pergi beli, di mana 我们 artinya kita, 现在 sekarang, 就去 pergi, 买 beli. Selanjutnya kita akan melihat yang ketiga, di mana pa bisa berfungsi untuk memberi saran kepada lawan berbicara, saran, usul, ide. Contohnya, kamu kurang enak badan, jangan pergi ke sekolah. Jadi ada satu saran supaya lawan bicara kita itu melakukan saran yang kita usulkan. Diterjemah menjadi 你不舒服，别去学校吧。你不舒服，别去学校吧。Pa di belakang kalimat di sini berbeda lagi, artinya sudah menjadi saran, di mana ni artinya kamu, pu shufu kurang enak badan, bie jangan, ci pergi, xuexiao sekolah. Contoh yang kedua, turun hujan lebat, kamu istirahat di rumah saja. Ada satu saran, ada satu usul, karena turun hujan, jadi lebih baik istirahat di rumah saja. Diterjemah menjadi 下大雨了，你在家里休息吧。下大雨了，你在家里
休息吧. Pa di sini membuat kalimatnya menjadi mengandung arti yaitu memberi saran, di mana xia dayilah artinya turun hujan lebat. Ni, kamu, zai jiali, di rumah, xiuxi, istirahat. Selanjutnya kita akan melihat situasi yang keempat di mana pa bisa berfungsi sebagai ajakan yang dalam artinya dengan kata lain ayo. Contoh, ayo kita sama-sama pergi ke perpustakaan, mengajak lawan berbicaranya untuk melakukan sesuatu. Diterjemah menjadi 我们一起去图书馆吧。我们一起去图书馆吧. Nah, kalau bahasa Indonesia ayo kita letakkan di depan. Kalau dalam bahasa Mandarin maka dia menjadi pa diletakkan di belakang. Di mana woman artinya kita, ichi sama-sama, ci pergi, tusukuan perpustakaan. Contoh yang kedua, ayo kita pergi beli es krim. Terjemahannya, 我们去买冰淇淋吧。我们去买冰淇淋吧. Di mana 我们 artinya kita, 去 pergi, 买 beli, 冰淇淋 es krim, 吧 di sini menjadi ayo. Jadi kalimatnya menjadi mengandung unsur ajakan. Selanjutnya kita lihat bagian yang kelima, di mana pa bisa berfungsi untuk menebak sesuatu yang menurut kita mungkin ya, mungkin tidak. Contohnya, kamu orang Chinese. Mungkin kita lihat dia mukanya tidak terlalu mirip Chinese, tetapi dia bisa berbahasa Chinese. Jadi kita berkata, kamu orang Chinese, kita cuma menebak. Maka diterjemah menjadi 你是华人吧. 你是华人吧. Ni yang artinya kamu, si di sini adalah 华人 artinya orang Chinese. Yang kedua, kamu sudah belajar bahasa Mandarin, diterjemah menjadi 你已经学汉语吧. 你已经学汉语吧. Ni yang artinya kamu, 已经 sudah, 学 belajar, 汉语 bahasa Mandarin. Di mana kalimat ini mungkin si A berbicara kepada si B, dia melihat B bisa berbahasa Mandarin ya, dan dia juga bukan orang Chinese, maka dia menebak dengan berkata, kamu sudah belajar bahasa Mandarin. Jadi hanya menebak, kemungkinannya ya dan kemungkinannya tidak. Selanjutnya kita akan melihat yang terakhir, di mana pa bisa berfungsi sebagai perintah. Contoh, ambilkan saya segelas air. Kita memerintah seseorang, menyuruh seseorang. Diterjemah menjadi 拿给我一杯水吧. 拿给我一杯水吧. Contoh yang kedua, cepat pergi mandi. Diterjemah menjadi 快去洗澡吧. 快去洗澡吧. Jadi setiap pa memiliki 6 fungsi yang berbeda-beda, di mana semuanya diletakkan di akhir kalimat, tetapi dengan kalimat yang berbeda maka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sekarang kita masuk ke latihan, di mana di layar ditunjukkan satu gambar seorang ibu dengan seorang anak laki-laki yang sedang memegang barang. Buat kalimat yang mengandung saran dengan menggunakan kata pa. Selanjutnya, berdasarkan gambar di layar, buatlah kalimat yang mengandung ajakan dengan menggunakan kata pa. Dan selanjutnya juga berdasarkan gambar yang ada di layar, buatlah kalimat yang mengandung tebakan dengan menggunakan kata pa. Dan juga berdasarkan gambar di layar, buatlah gambar yang mengandung perintah dengan menggunakan kata pa. Dan yang terakhir, yaitu buatlah kalimat yang mengandung permintaan dengan menggunakan kata
Silakan dikerjakan. Demikianlah pertemuan kita kali ini. 大家再见。